Kami dari segala ikatan dosa, bahkan telah membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Kami bersyukur buat pengorbanan itu. Kami bersyukur buat darah yang mahal itu, Tuhan. Dan karena itu pada pagi hari ini, rasa syukur kami nyatakan di hadapan hadirat Tuhan. Dengan kami memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Rasa syukur kami nyatakan di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Dengan kami mengangkat suara keagungan bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, telah tiba saatnya untuk kami belajar dengar firman-Mu, Tuhan. Berkenanlah Tuhan boleh berbicara, menyatakan apa yang menjadi pesan dan maksud Tuhan buat kami sekalian yang ada pada pagi hari ini. Sehingga kehadiran kami pada pagi hari ini bukan hanya sekedar kehadiran rutinitas, tetapi benar-benar kami dilawat, diberkati oleh firman Allah yang mengubahkan, yang menolong kami, menghibur, yang menguatkan kami hari lepas hari. Roh Kudus tolong kami semua, baik hamba yang berbicara, biarlah dalam pengurapan Allah setiap kata kalimat hamba boleh seberangkan seturut dengan kehendak-Mu. Bahkan semua umat Tuhan yang mendengar, tawan hati kami semua, biarlah hikmat Tuhan dicurahkan sehingga pikiran kami boleh dibukakan untuk memahami setiap kebenaran-kebenaran yang kami dengarkan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, jam pemberitaan ini, ruangan ini kami taruh sepenuhnya. Biarlah Tuhan ambil alih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua kita yang siap diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan baik sehingga pagi hari ini kita kembali masih diberi satu kesempatan lagi untuk kita beribadah, memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Tema khotbah pada kesempatan pagi hari ini adalah jangan menyesal nanti. Ya, saudara, tema khotbah hari ini adalah jangan menyesal nanti. Kata nanti yang saya maksudkan ini tentu berbicara adalah waktu yang akan datang. Kata nanti yang saya maksudkan di dalam tema kita pada pagi hari ini adalah waktu yang akan datang. Saya ulang lagi. Waktu yang mana? Waktu di mana Kristus akan kembali ke dunia ini. Waktu sangkakala Allah dibunyikan. Waktu saudara semua orang akan menatap ke langit dan melihat ada satu pribadi yang sudah naik itu 2000 tahun yang lalu itu, dia akan dengan cara yang sama, kata Alkitab, kembali ke dalam dunia ini. Di saat itulah saudara bukan hanya akan terjadi sorak-sorai, bukan hanya akan terjadi sukacita yang luar biasa, bukan hanya akan terjadi di mana orang merasa wah puji Tuhan karena selama ini kita luar biasa menderita, kita selama ini menghadapi banyak tantangan, selama ini ada begitu banyak pergumulan, tetapi sekarang Tuhan sudah melepaskan, tetapi sekarang Tuhan sudah menggantikan dengan suatu sukacita yang besar. Nanti itu akan terjadi. Tetapi di saat yang sama juga akan terjadi penyesalan bagi sekelompok orang. Akan ada tangisan, akan ada jeritan, akan ada air mata yang mengalir saudara. Akan ada teriakan-teriakan histeris, akan ada teriakan-teriakan minta pengampunan. Tetapi itu hanya tinggal penyesalan. Nah, karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, catatan Alkitab mengatakan dengan jelas di dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-10 dan ayat 11. Mari kita lihat dulu ayat ini. Kitab Filipi pasal yang kedua
ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Saya mengajak kita semua memperhatikan teks ini. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Filipi bahwa setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut dan menyembah Yesus, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Perhatikan ayat itu, saudara. Ya, ditampilkan. Filipi pasal 2 ayat yang ke-10. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-10. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah suatu situasi yang akan terjadi. Nah, kata setiap lidah, setiap lutut akan bertelut, itu menunjuk kepada semua orang. Entah yang percaya tadinya, entah yang bertobat tadinya, bahkan juga mereka yang tidak percaya, mereka yang tidak bertobat, semua nanti akan berlutut. Semuanya akan, saudara, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi saya ulang, akan terjadi pengakuan yang berbeda. Satu mengaku dengan sukacita, satu mengaku dengan luar biasa, puji Tuhan. Ya, saudara, karena dia bilang puji Tuhan karena sudah selesailah pertandingan saya di dunia ini. Tetapi akan ada juga pengakuan penyesalan. Akan ada pengakuan karena, sekali lagi, sesuatu yang terlambat. Tuhan Yesus, seandainya dulu beta percaya lu baik, seandainya dulu beta mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Raja baik, sekarang beta sone begini. Tetapi penyesalan, tinggal penyesalan. Lihat Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, segala dikatakan, dan segala lidah, itu berarti tidak tersisa, semuanya akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Ini tadi makanya saya bilang, ini pasti ada orang yang tidak percaya, ada orang yang percaya, ada orang yang bertobat, ada orang yang tidak bertobat, ada orang yang tadinya Kristen dan ada orang yang tidak Kristen. Semua, segala lidah, segala lutut akan bertelut, dan pada waktu itu semua akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Nah ini, saudara, karena itu kita yang sudah mengaku, puji Tuhan, ya. Kita yang sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, puji Tuhan. Ini hari sukacita, hari bahagia, hari di mana kita berpesta sorga. Tetapi sekali lagi, bagi mereka yang tidak mengaku, bagi mereka yang tidak percaya, bagi mereka yang, saudaraku, menolak Kristus, bagi mereka yang tidak mau hidup di dalam Kristus, hari itu adalah hari penyesalan. Hari itu adalah hari tangisan, hari kesedihan yang akan terjadi, saudara. Karena ada sebuah keterlambatan di mana mereka tidak percaya kepada Kristus. Mungkin itu adalah kenalan saudara, mungkin itu adalah teman kerja saudara, mungkin itu adalah rekan-rekan bisnis kita, mungkin itu adalah keluarga kita, bahkan tidak terkecuali mungkin itu orang di dalam gereja kita, mungkin itu orang-orang yang kita lihat tadinya luar biasa, tetapi mereka semua juga ternyata hanya Kristen palsu, Kristen tempelan, ya saudara. Dan kemudian pada masa itu mereka semua akan menyesal bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Ternyata selama ini kita ikut Tuhan, tapi Tuhan tidak sungguh-sungguh menjadi Tuhan dalam hidup kita. Ada sebagian yang mungkin berkata, tadi saya katakan, woi, kenapa selama ini kita tidak kenal Yesus? Saudara, semuanya akan terlambat. Nah, karena itu penyesalan tidak boleh terlambat. Penyesalan bukan nanti, tapi penyesalan harus sekarang. Penyesalan bukan nanti waktu Yesus datang, tapi penyesalan harus dimulai dari sekarang. Saudara perhatikan teks dalam Lukas pasal yang ke-15. Saudara, ada ayat-ayat yang berbicara tentang anak yang hilang. Kalau kita memperhatikan cerita itu jelas sekali bahwa anak yang hilang itu kemudian dia sadar dan dia menyesal bahwa dia sudah melakukan sesuatu yang menyakiti hati bapaknya. Dia sudah bikin dosa, dia sudah hidup di dalam kenajisan, dia sudah bikin hidupnya, saudara, ada dalam keterpurukan. Tetapi saat di mana dia ada dalam keterpurukan itu, catatan Lukas pasal yang ke-15 beritahu kepada kita, dia menyesal. Waktu dia menyesal, dia bertobat, dia kembali ke rumah Bapa, dan ada pemulihan,
ada perbaikan, ada pertobatan, ada pengampunan. Dan orang itu, saudaraku yang tidak tahu siapa, dikisahkan dalam perumpamaan itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, beroleh sukacita karena Bapaknya buat pesta sorga buat orang yang sudah menyesal waktu ada dalam dunia ini. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tapi ada orang juga menyesal sekarang, tapi dia tidak bertobat. Nah, ini juga ada. Matius 27, mari tampilkan ayat 3 mulai. Matius 27, seorang yang sangat terkenal bernama Yudas Iskariot. Dia juga menyesal, saudara. Tapi menyesal tidak seperti dalam Lukas 15. Menyesal yang kemudian dia bertobat. Menyesal yang kemudian mengambil langkah. Menyesal yang kemudian tinggalkan dosa. Menyesal yang kemudian tinggalkan keterpurukan. Matius 27 ayat 3. Ini orang justru beda. Perhatikan. Kasih hitam. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Sambung kalimat itu. Menyesal. Ya saudara, dia menyesal karena Yesus dijatuhi hukuman mati. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Pada waktu ayat 4, saudara. Ayat 4. Setelah dia kembalikan uang, dia berkata, "Aku telah berdosa." Wah, dia tahu. Jadi waktu dia menyesal, dia tahu ini saya sudah berdosa. Karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Jadi dia tahu dia berdosa. Tapi saudara lihat langkah selanjutnya dari penyesalan seorang yang bernama Yudas Iskariot. Sama-sama sambung kalimat ini mulai dari kata tetapi. 1, 2, 3. Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Ayat 5. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. 1, 2, 3. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ. Dan saudara lihat. Ini menyesal. Ini juga mengaku bahwa dia berdosa. Dia juga, saudaraku, pergi ke bait suci. Lalu kembalikan uang itu. Tetapi ada satu tindakan yang menunjukkan bahwa dia tidak bertobat. Adalah dia pergi dan kemudian gantung diri. Bukan pergi lalu melayani, tetapi dia pergi lalu gantung diri, saudara. Beda dengan Lukas 15, anak itu pulang lalu peluk bapaknya. Dia dapat cemoohan juga, sama seperti Yudas Iskariot. Waktu saudaraku dia mau bertobat, ahli-ahli Taurat tadi bilang di ayat 4, "Apa urusan kami? Kami tidak pusing dengan lu." Saudara terkasih dalam Tuhan, dia dapat tolakan, dia dapat, saudaraku, fitnahan. Tetapi saudara, dia tidak tahan dengan tolakan itu. Dia tidak tahan dengan, saudaraku, yang namanya fitnahan itu. Sehingga dia lempar uang itu dan kemudian dia pergi menggantung diri. Tapi beda dengan Lukas 15. Waktu dia menyesal dan pulang, dia dapat omongan dari anak bungsu itu, anak sulung itu. "Hai bapak, masa lu perhatikan ini satu kan supoya-poya, ini satu kan suka habis dia pun harta. Kenapa mesti terima dia kembali?" Tetapi anak ini tidak rasa tersinggung. Anak ini tidak kemudian balik muka. Ini anak tidak, saudara, lari tinggalkan rumahnya. Dia tetap ada di dalam rumahnya. Karena dia mau mengalami sebuah pemulihan dari bapaknya. Dan saudara, akhirnya pemulihan itu terjadi. Karena penyesalan yang sudah ditindaklanjuti dengan pertobatan sungguh. Pasti ada pengampunan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yudas Iskariot ini sudah menyesal di Matius 27 tadi, tapi dia akan menyesal lagi pada waktu Yesus datang kembali yang kedua kali. Saudara, penyesalan itu akan kembali terdengar karena dia sudah melakukan sesuatu yang sia-sia. Saudara, mungkin waktu itu nanti kita akan dengar Yudas berteriak, "Yesus, beta ini kan lupa murid, Rasul, kasih kesempatan dulu satu kali." Tapi pada masa itu tidak ada kesempatan. Pada masa itu hanya ada penghukuman. Pada masa itu hanya ada murka. Pada masa itu tidak ada lagi belas kasihan.
Yang ada cuman murka dan penghukuman Allah akan dinyatakan. Karena itu saudara, kalau mau menyesal, menyesallah sekarang. Amin. Kalau mau bertobat, bertobatlah sekarang. Kalau mau saudara dipulihkan, dipulihkanlah sekarang. Kalau mau saudara terkasih diampuni, diampunilah sekarang. Tidak ada masa pada waktu nanti. Tidak ada timing, tidak ada kairos, tidak ada kesempatan pada masa yang akan datang itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah ini semua. Karena itulah saya selalu bilang, kan tidak pernah ada WA dari sorga toh. Ebenezer siap-siap. Karena besok itu lupung hari terakhir. Ya, tidak ada, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tidak ada pesan messenger dari sorga. Tidak ada telepon dari sorga yang bilang siap-siap. Soalnya besok lupung hari terakhir. Sebentar malam lupung hari terakhir. Ini minggu lupung hari terakhir. Ini bulan lupung hari terakhir. Ini tahun adalah tahun terakhirmu. Tidak ada, saudara. Hari itu akan datang tiba-tiba, Alkitab katakan seperti pencuri pada waktu malam. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita tidak siap diri, kita akan seperti orang yang sakit bersalin, yang sudah ditimpa hari kelahiran tiba-tiba. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita kembali ke slide kita. Karena itu jangan sampai kita menyesal nanti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau bicara mungkin 2 minggu tema ini. Karena cukup panjang. Kurang lebih ada 50 slide yang harus dibahas. Karena itu pasti kita tidak bisa selesaikan dalam 1 minggu. Saudara, ada 2 kelompok orang yang akan menyesal nanti. Kelompok orang pertama adalah orang yang tidak mau percaya Yesus atau tidak mau bertobat. Seperti yang tadi saya sudah uraikan panjang lebar ayat-ayatnya. Tetapi saudara, siapakah mereka yang tidak mau percaya Yesus itu, tidak mau bertobat itu? Ini yang saat pagi ini kita akan uraikan satu persatu. Siapa sajakah mereka orang yang tidak mau percaya Yesus atau tidak mau bertobat itu, yang kemudian akan menyesal nanti? Saudara, mari kita perhatikan. Yang pertama adalah kelompok para nabi palsu, rasul palsu, atau pendeta palsu. Ini pasti akan menyesal. Para pendeta palsu, para rasul palsu, nabi palsu akan menyesal waktu Kristus akan datang kembali yang kedua kali nanti. Saudara, kenapa mereka menyesal? Karena mereka pakai segala sesuatu dengan nama Yesus. Buat mujizat pakai nama Yesus. Bernubuat pakai nama Yesus. Khotbah pakai nama Yesus. Semuanya dilakukan pakai nama Yesus. Tapi nanti kan sesuai dengan catatan ayat yang akan kita perhatikan, Matius pasal 7, bahwa Tuhan akan bilang, aku tidak kenal engkau, enyalah kau sekalian pembuat kejahatan. Kenapa? Karena sekali lagi mereka nabi palsu, rasul palsu, pendeta palsu, yang memakai topeng rasul, yang memakai topeng nabi, yang memakai topeng hamba Tuhan, yang memakai topeng pendeta. Saudara, tapi Tuhan akan singkirkan semua. Semua akan masuk neraka. Ya, dan mereka akan menyesal pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Lihat ayat penyesalan mereka, Matius 7 ayat 21. Kita perhatikan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Silakan ayat 22 jemaat. 1, 2, 3. Teriakannya bukan begitu Bapak Mamba Saudara. Dia pembunyi sonakan begitu. Nanti dia pembunyi itu begini. Tuhan! Tuhan! Nah, itu penyesalan. Itu teriakannya. Bukankah kami sepernubuat demi nama-Mu Tuhan? Oh, usir setan di alor sana tuh pakai nama Tuhan. Usir setan di bawah Tuhan. Itu pakai nama Tuhan semua. Tuhan, yang lumpuh berjalan di Malaka, itu karena beta yang ditumpang tangan. Tuhan, Tuhan. Itu teriakan penyesalan akan terjadi.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan saudara bayangkan, kalau satu nabi palsu saja sudah histeris seperti yang saya peragakan, apalagi kalau 2, apalagi kalau 3, apalagi kalau 4, rasul palsu, pendeta palsu, hamba Tuhan palsu. Saudara bayangkan, satu dunia ini ada berapa banyak hamba Tuhan palsu yang sedang pakai nama Tuhan untuk bikin mujizat, untuk bikin tanda-tanda heran, tapi mereka sebenarnya adalah nabi-nabi palsu. Dan ini fakta Alkitab, dan ini ayat pasti akan terjadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini ayat akan terjadi. Semua orang akan kaget dan melihat ada sebuah jeritan panjang, dan jeritan itu keluar dari mulut orang-orang yang kelihatannya mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan, yang kelihatannya mereka adalah para nabi-nabi, para pendeta, para hamba-hamba Allah. Tapi ternyata sekali lagi mereka cuma nabi palsu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan. Makanya saudara, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, saya juga tidak mau masuk kelompok ini. Saya juga tidak mau masuk kelompok ini. Ya. Yang bernubuat, yang pakai nama Tuhan, beritakan Injil, semua pakai nama Tuhan, baru terakhir Tuhan bilang, engkau sekalian pembuat kejahatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waduh. Ayat 23. 1, 2, 3. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat. Sorry, nanti Tuhan akan berterus terang. Ya benar, kau bikin mujizat pakai nama Tuhan. Benar, kau lakukan apalagi usir setan pakai nama Tuhan, bernubuat pakai nama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, saya tidak kenal kau. Yang kenal kau itu di Paklaru. Karena habis kau beritakan Injil, kau duduk di Paklaru. Yang kenal kau itu Kade. Karena habis kau bikin mujizat, kau ada di Kade. Yang kenal kau itu adalah koruptor-koruptor. Karena kau melakukan sesuatu pakai nama Tuhan, tapi kau makan uang yang bukan menjadi bagianmu. Tuhan akan jujur itu pada masa itu. Tuhan akan terus terang. Karena Alkitab sudah berkata, semua kita akan telanjang di depan mata Tuhan. Siapa mau pilih siapa? Saya selalu bilang, di dalam penghakiman Tuhan tidak ada orang dalam. Tidak ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena yang akan buktikan semua Tuhan sendiri dengan kitab-kitab suci. Alkitab bilang, maka tidak ada seorang pun yang akan berdalih. Saudara, karena itu penyesalan besar-besaran akan keluar dari kelompok para nabi palsu, rasul palsu, hamba Tuhan palsu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah karena itu, saya mau sampaikan juga kepada kita semua. Saya mengingatkan diri saya secara pribadi, tapi saudara semua sebagai jemaat, jangan gampang tertipu dengan yang namanya palsu-palsu itu. Saudara, jangan. Bahkan saya berani berkata, kalau saudara mendapatkan ada tanda-tanda kepalsuan di dalam diri saya sebagai seorang pendeta palsu, jangan ikut saya. Saudara terkasih dalam Tuhan, ikut yang asli-asli. Ngapain ikut yang palsu? Tahu-tahu palsu kok ikut? Tapi kalau ada orang yang asli, dia tahu ini asli, dia bicara yang palsu, itu lebih bodoh dari yang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini kita semua tidak bisa pungkiri. Ini fakta Alkitab, dan kita temukan dalam dunia real, nyata. Kalau ada orang tahu ini gereja, saudara terkasih dalam Tuhan, ada sebuah pelayanan yang dipimpin oleh nabi palsu, pendeta palsu, dia masih ikut-ikut terus. Waduh, Anda berarti mau ikut ini penyesat, mau ikut ini orang yang sekali lagi, yang endingnya akan menyesal. Tahu-tahu, tapi kita masih, yang penting dia bikin mujizat pakai nama Tuhan kok, yang penting dia pakai bernubuat nama Tuhan kok,
ikut yang asli sana tapi mujizat tidak pernah terjadi, ikut yang asli tapi setan dia tidak pernah usir, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu bukan standar Anda menilai palsu dan asli. Standarnya adalah kebenaran. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita semua jadi anak-anak Tuhan, orang percaya, terutama saya sebagai pendeta, saya juga mesti sadar bahwa kalau tidak melayani Tuhan sungguh-sungguh, ya hanya cangkok itu nama Tuhan di ketempung hidup untuk kau pakai pelayanan, sia-sia semua. Suatu saat nanti Tuhan datang nih, lu akan menyesal yang soalnya akan habis-habisnya. Saudara yang kedua, Kristen yang akan menyesal adalah orang Kristen kambing. Ini juga akan menyesal. Orang-orang yang tidak, saya sudah bahas bagian ini dalam khotbah yang mungkin tiga minggu yang lalu atau 4 minggu yang lalu, ya saudara. Orang-orang yang tidak melayani hamba-hamba Tuhan asli. Orang-orang yang tidak melayani hamba-hamba Tuhan sejati. Saudara, itu disebut dengan Kristen kambing. Itu juga akan menyesal pada hari penghakiman nanti. Karena orang Kristen domba, cirinya itu melayani. Melayani siapa? Melayani Tuhan. Lewat siapa? Lewat hamba-hambanya. Ya saudara, karena tidak mungkin Anda naik ke sorga, lalu melayani langsung Tuhan. Tidak bisa. Harus melalui perantara, melayani Tuhan, tapi lewat gereja, sidang jemaat Allah, melayani Tuhan, tapi lewat saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam penggembalaan yang digembalakan oleh pendeta Ebenezer Plymouth. Saudara terkasih dalam Tuhan, Anda dan saya, kita semua domba-domba yang Tuhan tempatkan ada dalam sebuah wadah pelayanan, saudara, di mana kita tidak bisa melakukan secara langsung. Itulah yang disebut dengan Kristen domba. Kristen kambing, dia tidak mau. Dia ada di GSDA, tapi dia tidak mau melayani GSDA. Dia ada di saudara penggembalaan ini, tapi dia tidak mau melayani hamba-hamba Tuhan yang ada di GSDA. Dia tidak mau perhatikan hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh hamba Tuhan sejati. Dia tidak perhatikan. Ini Kristen kambing. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan ayat ini, Matius 25, ayat 32. Lalu semua bangsa dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan apa jemaat sambung? Nah, jadi domba kasih pisah dari kambing, saudara. Lalu saya langsung lompat di ayat 33. Ya, mari kita perhatikan. 1, 2, 3. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu apa yang akan terjadi dengan ini kambing-kambing? Ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk." Sambung 1, 2, 3. Nyala ke dalam api yang kekal, yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi Kristen kambing pasti masuk neraka. Dan mereka akan menyesal. Penyesalan mereka seperti apa? Mereka akan tanya kepada Tuhan, "Tuhan, kenapa kok kami tidak masuk surga? Kenapa kami disebut Kristen kambing? Bukankah kami juga Kristen?" Tuhan jawab, "Karena kamu tidak melayani aku." Lalu saudara mereka tanya lagi, "Kapan kami melayani Engkau Tuhan?" Nah, ada penyesalan ini pasti. "Tuhan, kapan? Tolong kasih tahu kapan kami tidak melayani Engkau." Lalu Yesus jawab, ayat 42. 1, 2, 3. "Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum." Ayat 43. "Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu saudara nanti baca sebelumnya, saudara ada pertanyaan itu, "Kapan?" Lalu Yesus jawab, "Waktu kamu tidak melayani seorang saudaraku yang paling hina ini."
Dan saya sudah bahas itu kata saudaraku yang paling hina. Dalam konteks Alkitab itu semua menunjuk kepada hamba-hamba Tuhan. Jadi saudara, kapan? Ya kamu tidak perhatikan hamba Tuhan yang tidak punya tumpangan. Kamu tidak memperhatikan hamba Tuhan yang tidak punya pakaian. Kamu tidak memperhatikan hamba Tuhan yang sedang sakit. Kamu tidak perhatikan hamba Tuhan yang sedang ada dalam penjara. Tidak. Maka saudara, kamu tidak sedang melayani aku. Itu kata Tuhan. Saudara, satu kali Tuhan marah kepada orang-orang Israel. Karena mereka pulang dari pembuangan. Kitab Nehemia ya, saudara. Mereka pulang dari pembuangan. Karena 70 tahun mereka dibuang di Babel. Saudara, yang namanya pembuangan itu diperbudak. 70 tahun itu bukan waktu yang singkat. Sehingga otomatis orang-orang Israel itu hidup mereka itu sangat miskin, saudara. Hidup mereka itu tidak ada apa-apanya. Nah, saudara, lalu Tuhan bawa mereka pulang kembali dalam kepemimpinan Ezra, Nehemia. Saudara, mereka dibawa pulang kembali ke Yerusalem. Sampai di Yerusalem mereka mulai kembali perbaiki. Yang Nebukadnezar sudah hancurkan itu tembok-tembok, bait suci, rumah-rumah, semua kan Nebukadnezar kasih rata tanah. Ya. Nah, karena itu mereka harus bangun kembali. Mereka harus dirikan kembali semua yang saudara sudah hancur. Tetapi waktu mereka sedang sibuk dirikan kembali, kita membaca di dalam kitab Nehemia, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka tidak memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Ya. Karena mereka pikir, ini kita ini ada repot berat ini. Tuhan datang dan marah kepada orang-orang Israel. Tuhan bilang, kenapa kamu tidak membawa persembahan yang harusnya kamu persembahkan kepada Tuhan? Sehingga hamba-hambaku, ya saudara, hamba-hamba Tuhan itu kemudian pergi mencari makan sendiri. Mereka kemudian sudah tidak urus bait suci. Mereka kemudian, saudaraku, pergi bangun bisnis, usaha, ladang mereka. Sehingga mereka tidak memperhatikan pekerjaan Tuhan. Lalu saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan marah bukan kepada pendeta-pendeta itu, bukan kepada kepada hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi yang pergi cari pekerjaan itu. Tidak. Tuhan marah kepada jemaat. Tuhan marah kepada orang Israel karena mereka tidak membawa persembahan kepada Tuhan. Saudara, itu berarti Tuhan itu memang sangat menaruh perhatian kepada pelayanan. Satu ketika dalam kitab Hagai pasal 1, nanti saudara mulai baca ayat 6. Sama juga ceritanya. Orang-orang Israel tidak sibuk dengan pelayanan pekerjaan Tuhan. Mereka tidak bangun bait suci, tapi mereka bangun mereka pun rumah-rumah. Mereka perhatikan mereka pun kesejahteraan, mereka tidak perhatikan saudaraku kesejahteraan pelayanan. Maka Tuhan datang dan Tuhan bilang, kamu akan bawa banyak tapi kamu akan pulang kosong. Kamu seperti taruh berkat di pundi-pundi yang berlubang. Kamu menabur banyak tapi menuai sedikit nanti. Kenapa? Karena mereka tidak memperhatikan pekerjaan Tuhan. Makanya Tuhan bilang begini, perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu. Bawalah kayu, bangunlah rumah Tuhan. Karena Tuhan memang saudara sangat menaruh perhatian kepada pelayanannya. Karena pelayanan itu sama saja dengan interpretasi dari Tuhan itu sendiri. Hamba Allah itu adalah interpretasi dari Tuhan. Melayani hamba Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, itu sama saja dengan melayani Tuhan. Ada amin? Anak-anak pemuda saya tanya hari Jumat kemarin. Petrus dibilang begini, gembalakanlah domba-dombaku, saudara. Ya. Lalu saudara terkasih dalam Tuhan, saya tanya sama mereka, domba-domba itu siapa? Oh, adalah jemaat, adalah orang-orang percaya, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Lalu saya tanya lagi, kalau begitu domba-dombaku, namanya menggembalakan domba-dombaku, itu sama saja dengan apa? Saudara, lalu Mel saya tanya, Michael saya tanya, lalu mereka bilang itu sama dengan melayani Tuhan Bapa. Nah, berarti sekali lagi, melayani Tuhan itu sama dengan melayani pekerjaannya. Apapun yang kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan itu sama saja dengan melayani Tuhan. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena kita tidak bisa langsung kirim pakaian pi Tuhan, ya. Kita tidak bisa kirim kita pun uang langsung pi Tuhan.
kita pun nasi goreng, capcay, ya, apalagi ayam bakar, kita tidak bisa langsung. Tuhan, JNE langsung surga ada kok. Saya mau transfer ini langsung ini. Tidak ada, saudara. Transferlah ke GSJA, Glow of Love. Itu pekerjaan Tuhan. Dan dia ada di sini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Waktu Tuhan bilang dalam Matius pasal 6, kumpulkanlah harta di sorga. Siapa yang bisa naik di sorga? Kau bikin bank di sana. Lalu kemudian kita pun uang tiap hari kita antar pi atau kita deposit di sana. Tidak ada orang bisa naik dan bikin saudara bank di sorga. Tapi sekali lagi kapan kita lakukan itu? Ayat ini jelas. Waktu kita jadi Kristen domba. Waktu saudara jadi Kristen domba, saudara sedang melakukan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan, Allah, Sang Pencipta, alam semesta yang memberikan hidup kepada saudara dan saya. Ada amin? Jangan lupa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Nah, karena itu jangan jadi Kristen kambing. Nanti banyak orang menyesal pada waktu Tuhan datang kembali karena jadi Kristen kambing itu. Dia pikir-pikir, kok kenapa saya diusir ini? Bukankah saya ini ada di gereja terus? Saya ada di pelayanan terus. Ya tapi Tuhan bilang kau tidak melayani seorang yang asing. Kau tidak melayani seorang yang tidak ada tumpangan. Tidak punya pakaian. Tidak punya makan. Tidak punya minum. Kau tidak layani bagaimana? Sakit kau tidak pernah kunjungi. Itu kamu melawat aku. Itu kamu melakukannya untuk aku, bukan untuk dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan ini mulai perjanjian lama. Tadi saya sudah kutip-kutip ayat banyak itu. Sampai dengan zaman ini, itu tidak berubah. Ini kebenaran yang kita mesti terus praktekkan di dalam kita pun hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. 1 Korintus 9. Bahkan Paulus omong secara khusus tentang bagian itu. Ya, perikopnya adalah hak dan kewajiban rasul. Ya, Paulus bilang, kalau seorang piara domba atau piara lembu, tidak berhakkah dia ambil bulu dombanya? Masa dia yang piara domba, yang panen depung kulit adalah tetangga? Itu tidak wajar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dia yang piara ini lembu, lalu susu yang minum tetangga. Dia tidak minum, dia hanya piara-piara saja. Itu tidak mungkin. Ayat itu sedang bicara tentang seorang rasul atau seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang melayani, Rasul Paulus bilang, dia berhak makan. Dia berhak makan dari hasil itu pelayanan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, dia berhak. Karena dia bagian dari itu. Makanya Tuhan marah, saya ulang lagi. Kepada orang-orang Kristen yang di dalam ini, Matius 25 ayat 43. Yang cuek mati. Yang malas tahu dengan pekerjaan Tuhan. Yang tidak mau peduli dengan ladang Tuhan. Aduh, itu sayang sekali. Sayang sekali. Nanti kita menyesal pada waktu Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Dan itu saat kita tidak bisa lagi berubah, saudara. Entah kita pun tabungan ada 100 M, kita bilang, Bapak ini kali saya mau sumbang. Tidak bisa. Itu saat tidak ada lagi bukannya sebuah kesempatan. Tidak ada peluang, sudah ditutup. Karena itu kalau saudara mau lakukan pelayanan, melayani para hamba-hambanya, melayani gereja Tuhan, melayani pelayanan pekerjaan Tuhan, ini saatnya. Berikanlah apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketiga, siapa yang akan menyesal? Yang akan menyesal ini adalah kelompok Kristen yang tidak mengerjakan talentanya, atau tanggung jawabnya, atau tugasnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi nanti ada penyesalan dari orang-orang yang tidak mengerjakan talenta, tugasnya, tanggung jawabnya. Saudara, kapan itu? Nanti waktu Tuhan datang. Lihat Matius 25 ayat 24 mulai. Ya, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu.
dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ayat 24. Ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Lalu ayat 30 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saya kasih sederhana ya. Ada banyak orang yang kita, saudara, tidak mau melayani pekerjaan Tuhan. Tidak mau, saudaraku, menyatakan talentanya kepada Tuhan. Karena dia jawab begini sama Tuhan. Ya, saudara, ayat 24. Ya, dia katakan, aku tahu bahwa Tuhan, ya, kau ini memang manusia yang kejam. Tuhan, kau manusia kejam. Ya. Masa kau menuai di tempat di mana kau tidak menabur? Ada orang-orang tidak mau, saudara, melakukan pekerjaan Tuhan dengan alasan ini. Tuhan, bikin apa? Kau tong kasih itu gereja. Itu gereja itu AC lengkap. Itu gereja dong tuh kursi bagus. Ya. Weh, itu gereja tuh. Apalagi dia pun pendeta. Ya. Weh, su ganti oto. Bikin apa lain? Karena nanti begitu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Karena dong pikir, ini kurang ajar nih. Gampang enak. Kita yang boleh capek kerja dari pagi, matahari panas sampai dan saudaraku, malam hari banting tulang-tulang sakit setengah mati. Numpung gampang lah. Sedikit-sedikit pengumuman di gereja. AC, pengumuman di gereja. Ini plafon, pengumuman di gereja. Mau bangun gereja, pun enak lah. Dia tidak tahu dia ngomong dan siapa. Tuhan Allah. Ini bukan ngomong dari manusia. Dengan Tuhan sang pemilik pekerjaan. Talenta Tuhan kasih. Saudara, meski satu. Tapi jangan pernah omong dan Tuhan bilang Tuhan kejam. Tuhan terlalu tidak baik. Tapi saya ulang, tidak dinyatakan kepada Tuhan langsung. Tapi dengan reaksi kita. Dengan sikap kita. Dengan penolakan kita. Itu sebenarnya kita ini hamba yang kejam. Karena sebenarnya waktu kita menabur bagi pekerjaan Tuhan. Entah itu tenaga, entah itu kepintaran, entah itu uang, entah apa saja yang kita tabur bagi pekerjaan Tuhan, sebenarnya saudara akan terima, bahkan bukan hanya satu, berlipat kali ganda. Tuhan janjikan itu. Amin. Loh, makanya kalau saudara baca ayat sebelumnya, orang yang punya 5 dia kerjakan, Tuhan kasih berapa? Tambah. Tuhan kasih tambah lagi. Tuhan kasih tambah, bukan Tuhan kasih kurang. Dia bikin, Tuhan tambah. Tuhan tambah, Tuhan kembalikan double. Makanya ayat sebelum dia juga bilang begini, siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia akan diberi tanggung jawab dengan perkara-perkara besar, bukan kecil lagi. Nah ini kita tidak boleh lupa ini, Bapak Mama, Bapak Saudara. Sehingga kita jangan jadi hamba yang model punya talenta lalu kita omong dengan Tuhan kita begitu. Jangan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Dia bukan Tuhan yang kejam. Dia bukan Tuhan yang saudaraku tidak pernah melakukan sesuatu buat kita. Makanya Paulus pernah bilang begini dalam kitab Roma 11 ya. Mari kita perhatikan. Saya tidak kutip ini ayat. Tapi saya mau tunjukkan ini ayat buat kita dalam kitab Roma pasal 11 ayat 33 mulai. Kitab Roma pasal 11 ayat 33. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. 34. Saudara, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Siapa yang mau ngomong jadi penasihat Tuhan? 35. Saudara. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Tuhan tanya. Ayat 36. Dia tutup, sebab segala sesuatu adalah dari Dia.
dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Harusnya kita ini semua sadar, segala sesuatu ini dari Tuhan Allah. Meskipun itu talenta cuma satu, itu juga dari Tuhan. Saudara, kita tidak punya dalil untuk dapat menasehati Tuhan. Kita tidak punya argumentasi untuk membantah Tuhan. Kita tidak punya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sesuatu alasan untuk dapat, saudaraku, apalagi bertengkar dengan Tuhan. Tidak bisa. Kita hanya wajib kerjakan, wajib kerjakan, wajib kerjakan, wajib kerjakan. Saya bilang lagi kepada anak pemuda hari Jumat kemarin. Saya tanya, saya bilang sebelum kalian main musik, apakah Pak Pendeta tidak main di situ? Saya bisa main, saudara. Tapi kenapa sekarang saya tidak mau main? Karena saya mau bagi talenta yang Tuhan kasih sama saya, juga ada bagiannya. Saudara juga Tuhan kasih talenta yang saudara harus kerjakan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya. Semua kita harus menyadari talenta yang Tuhan kasih. Karena nanti pada hari kedatangan Tuhan, Tuhan akan tanya itu talenta-talenta yang Tuhan sudah kasih sama kita semua. Sudahkah kita pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan atau tidak? Kepintaran kita, waktu kita, ide kita, kebisaan kita, semua yang Tuhan berikan kepada saudara. Sudahkah saudara persembahkan itu kepada Tuhan? Banyak orang tidak mau. Sama seperti hamba yang jahat. Kubur itu talenta. Ya. Talenta itu digunakan di tempat lain. Saudara, sia-sia. Nanti kamu menyesal. Tuhan datang kembali, kamu akan menyesal. Karena Dia tidak ada kompromi. Ya saudara, saya ulang, itu waktu tidak ada lagi minta maaf. Itu waktu tidak akan lagi ada bilang, oh tidak apa-apa, jadi nanti lu kembali kok urus pelayanan sudah. Lu kembali kok jadi singers, jadi WL, ya, jadi pemain musik. Itu waktu tidak ada lagi. Musik sudah tidak ada, saudara, WL sudah tidak ada. Semua sudah tidak ada. Talenta kita tinggal kita terima bagian kita masing-masing dalam hidup yang kekal. Jangan sia-siakan. Jangan buang waktu. Jangan, saudara terkasih dalam Tuhan, nanti ada banyak penyesalan yang akan terjadi. Itu ketiga. Keempat, Roma, selalu lanjut. Slide kita. Next slide. Oke, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang keempat, siapakah yang akan menyesal? Mereka yang tidak bertobat dan tetap hidup dalam kedagingan. Hidup di dalam duniawi. Saudara akan menyesal pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada banyak orang akan menyesal karena mereka tidak bertobat dari kedagingan mereka. Saudara perhatikan ayat dalam Galatia 5:19 lebih dulu. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bandingkan juga 1 Korintus 6 ayat 9, 10 dan 11. Saya tidak kutip, ada itu. Sama bunyinya. Saudara, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kenapa ini orang-orang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Saudara, karena mereka tidak memanfaatkan kesempatan untuk bertobat. Bukan karena mereka, saudaraku, melakukan itu. Orang bisa melakukan yang namanya mabuk, orang bisa lakukan nama pesta pora, orang bisa hidup dalam kedengkian pada masa lalu. Tapi ketika dia kenal Kristus, ketika dia terima Yesus, dia tidak mau lagi. Do not love what? Saya tidak lagi mencintai dunia.
Saya tidak lagi mau mengasihi dunia. Saya tidak lagi mengasihi keinginan. Itu orang yang tahu ini kesempatan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Saya melihat satu postingan di TikTok. Seorang bupati berkunjung ke rumah sakit. Saudara, dia pergi ke rumah sakit lalu kemudian berjumpa dengan seorang yang kena kanker paru-paru. Saudara, paru-paru, subolo. Lalu dia bilang begini, saudara-saudara, saya sekarang ada di rumah sakit dan di samping saya ini penderita kanker paru-paru. Lalu dia bilang begini, saudara dengar ya, apa yang saya mau wawancara dari si pengidap kanker paru-paru ini, pasien yang menderita kanker paru-paru ini. Lalu dia bilang gini, kenapa kamu kena kanker paru-paru? Karena saya, kata dokter, karena saya merokok, Pak. Nah ini saudara dengar, ya, bupati itu bilang, ini saudara dengar, ya. Oh karena merokok, jadi sekarang Bapak masih merokok atau tidak? Tidak lagi Pak, karena paru-paru saya tinggal sebelah Pak. Ya saudara, saya tidak mau lagi. Ya. Lalu dokter bilang, apa yang kamu mau pesankan kepada orang yang menonton konten ini? Semua yang menonton konten ini, dengarkan apa yang saya katakan ya. Saya ini penderita kanker paru-paru karena saya sejak kecil, usia kurang lebih belasan tahun, mulai SMP, mulai merokok. Saya ditegur, saya dikasih ingat, tapi saya tidak pernah mau. Akhirnya saya hari ini ditegur dokter, baru saya mau. Nah, saya dalam hati, untung ditegur dokter. Kalau Tuhan yang tegur kau satu kali, bukan hanya sebelah paru-paru, 2 paru-paru langsung habis, langsung putus napas. Anda menyesal nanti pada hari penghakiman. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, tapi ada banyak orang yang hari-hari ini tetap kepala batu. Ya, dikasih tahu, dikasih ingat, saudaraku, tapi dia tidak mau. Roma pasal 2, mari kita lihat ini ayat. Ayat 3 mulai, kitab Roma pasal 2. Roma pasal 2 ayat yang ketiga. Saudara, ini orang sedang menimbun murka atas depu diri sendiri. Dan engkau hai manusia. Ayat 4. Ayat 4 ya. Roma pasal 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu maksud kemurahan Allah? Ialah menuntun engkau kepada segala apa? Jemaat sambung. Tuhan masih sabar hari ini. Tuhan masih kasih kemurahan hari ini. Tuhan masih kasih kelapangan hati hari ini. Itu karena Tuhan punya maksud. Saudara, apa maksud Tuhan? Supaya menuntun saudara dan saya kepada pertobatan. Tapi ada banyak orang bilang, saya mabuk suka satira mati mah. Tuhan ada sabar Bapak. Ada yang bilang, kok saya tarik-tarik ini semua 5-6 tahun, 7 tahun, masa aman-aman saja. Itu bab Tuhan ada kasih lapang hati buat saudara. Ada banyak orang suka bantah Tuhan. Tuhan ada kasih kesempatan, padahal dia tidak tahu. Tuhan ada kasih waktu tuh. Nah kalau ini waktu-waktu kesempatan ini tidak mau direspon, apa yang terjadi? Mari kita lihat ayat 5, Roma 2. Ayat 5, kitab Roma pasal yang kedua. Tetapi oleh sambung. Hati keras. Ketong kasih tahu jangan bersinah. Jangan kumpul kebo. Pendeta kok suka urus-urus ketong. Itu juga keras hati. Tidak mau bertobat.
pacaran, hati-hati. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi banyak orang keras hati. Tapi memang sebagai hamba Tuhan mesti omong. Yeskiel 3 ayat 18. Lihat ini ayat ya. Yeskiel 3 18 dan 20. Yeskiel 3 18. Perhatikan. Kalau engkau berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Tuhan firman. Siapa bikin jahat pasti hukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia. Kita sudah tahu ini firman. Kalau ada orang bikin jahat pasti hukum mati. Tapi kita tahu itu firman, kita tidak omong. Kita tidak peringatkan dia. Atau tidak berkata-kata apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat. Supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Dia akan terima Roma pasal 2 ayat yang kelima tadi. Tetapi aku Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya dari kamu yang tidak omong itu. Woi, makanya daripada nanti bertuhan tuntut beta, lebih sekarang be omong. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan nanti tuntut. Kau tahu toh? Banyak ayat bilang Galatia 5 omong. Kau tahu bahwa kalau mabok, bersina, cabul, iri hati, marah, dengki, pesta pora, itu akan masuk neraka. Tapi kau tidak omong. Kau tutup mulut. Kau jaga perasaan. Akhirnya lu yang terima nanti. Oh, aku nggak mau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu, entah orang mau benci, entah orang tidak suka dengan ini pemberitaan, saya akan tetap bicara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena saya tahu ini ayat. Saya tahu ini ayat. Ayat 20. Yeskiel 3 ayat 20. Perhatikan. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya. Dan ia berbuat curang. Dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya. Ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia. Ada orang benar, saudara. Lalu dia tidak mau hidup dalam kebenaran lagi. Dia kembali. Dia mau jatuh di dalam dosa. Ada batu sandungan. Maksudnya ada kejahatan di depan yang dia mau lakukan. Kita tahu ini ada kejahatan. Sebagai pendeta, sebagai orang tua, sebagai teman, sebagai kerabat, kita tahu kalau dia datang sini dia bahaya, dia mati. Tapi kita diam. Kita bilang, tak, persetan kok dia tersandung di situ. Mau jatuh, nak jatuh, lu yang mati, nak persetan. Saudara, oh itu Tuhan tuntut kita. Kita tuh sudah tahu ini batu sandungan, tapi kita tidak bicara, itu bahaya. Makanya itu ayat bilang, oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya. Dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut bertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Kita yang tidak omong itu. Kita yang sudah lihat batu sandungan, tapi kita tidak omong. Saudara terkasih dalam Tuhan. Itu ibaratnya begini ya, kita punya anak kecil. Ya, di muka tuh ada jurang. Nah anak kecil son tahu jurang, dia jalan terus pergi. Kita tidak kasih tahu, nah jangan itu jurang nak, jurang ada di depan. Meskipun ini anak keras kepala, sama seperti Gamaliel tuh. Kau tembelan jalan raya caranya, mbak tuh malah sampai kau keluar pagar, fui gila. Karena memang dia tidak tahu. Tapi bapak, mama tidak bisa duduk diam. Langsung keluar ikut tarik dia. Saudara. Waktu tarik anak tidak senang. Waktu kasih masuk dia di pagar. Saudara dia tidak mau. Kunci dalam rumah. Dia tidak mau. Itu anak kecil. Tapi kita mesti kasih tahu. Karena kita tahu itu bahaya. Itu batu sandungan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pendeta, hamba Tuhan. Itu Tuhan kasih karunia satu. Ya. Ketika orang jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, Tuhan kasih karunia satu.
Apa itu kasih karunia yang Tuhan kasih? Tuhan kasih karunia untuk saudaraku melihat sesuatu jauh lebih dulu. Itu hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu sudah Tuhan kasih tahu. Makanya hamba Tuhan omong itu kadang bukan untuk hari ini, tapi bisa untuk masa yang akan datang. Karena Tuhan itu bicara lewat hamba-hambanya. Makanya dalam bahasa Alkitab, saudara, itu disebut dengan skopos. Skopos itu apa? Skopos itu seorang yang melihat lebih dulu. Seorang yang tahu lebih dulu, dia punya pandangan lebih jauh ke depan. Itu hamba Allah. Saudara, Tuhan Yesus lahir itu 750 tahun ya, setelah Yesaya bernubuat. Tetapi Tuhan suka kasih tahu Yesaya 750 tahun sebelum itu Yesus lahir, Tuhan omong di Yesaya, tolong bernubuat, kasih tahu bangsa Israel bahwa akan datang seorang penasehat ajaib, Bapa yang kekal, namanya disebut penasehat ajaib, Bapa yang kekal, damai sejahtera. Itu 750 tahun sebelum saudara itu Yesus Kristus ada. Tapi Tuhan omong duluan. 60 tahun sebelum penghukuman terjadi atas bangsa Israel oleh Nebukadnezar, Yeremia sudah menubuatkan bahwa akan datang seorang raja yang akan menghancurkan bait suci. Sudah dikasih tahu. Makanya kalau saudara dengar khotbah tuh, ingat, itu khotbah tuh terkadang melampaui batas hari ini. Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi, makanya Tuhan omong dari sekarang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, supaya kita ini sadar, jangan sampai kita menyesal kemudian. Jadi hamba Tuhan tidak akan bicara past tense. Dia bisa bicara future tense, waktu yang akan datang. Kembali, saudara. Karena itu ingatlah baik-baik. Kalau Tuhan mulai kasih ingat kita tuh jangan kepala bang. Roma pasal, tadi kita belum baca habis, Roma pasal 2, ya, ayat 5 kembali. Kitab Roma pasal 2 ayat 5. Ya, kalau Tuhan kasih ingat tuh bertobat, sudah sadar cepat, jangan nanti menyesal nanti. Ya. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ayat 6, Roma pasal 2, ayat 6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tidak akan keslos. Jadi kalau orang bikin jahat, pasti dia akan tuai. Hukumannya ngeri, saudara. Ya, karena itu jangan sudah. Tuhan masih kasih waktu buat kita nih, aduh, sadar, bertobat. Saudara, semua jangan menyesal nanti. Termasuk saya, jangan jadi nabi palsu, pendeta palsu. Saudara, semua kita, kalau Tuhan masih kasih kesempatan bertobat, cepat bertobat. Terakhir, yang keempat. Kelima adalah orang yang jasmani tetapi miskin rohani. Kaya jasmani tapi miskin rohani. Itu juga akan menyesal. Ya. Saudara, saya berikan contoh saja dalam Lukas pasal 16 ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Wih, kaya dia. Saudara, ayat 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Apa yang terjadi ketika dia lihat itu? Dia tidak bilang, baik sudah, Lazarus lu dulu miskin, sekarang lu baik. Tidak. Ayat 24. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham. Ini menyesali. Kasihani aku. Suruh dong Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Saudara, dia kaya. Dia pikir dia masih bisa perintah Lazarus
Saudara, tidak bisa di masa itu hanya ada penyesalan. 25. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Orang lain makan jagung ketemak, lu makan 4 sehat 5 sempurna. Orang lain jalan kaki, lu naik oto AC full. Orang lain, saudara terkasih dalam Tuhan, hanya berani belanja di RB, lu Lipo, Ramayana, dan seterusnya. Orang lain makan beras bulog, lu beras mantap punya. Sebenarnya itu tidak soal semuanya itu. Tetapi yang menjadi persoalan adalah dia hanya kaya jasmani, rohani miskin. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu yang bahaya. Jadi Anda mau naik mobil terserah, Anda mau punya segala-galanya silakan. Tapi jangan lupa, kekayaan jasmani tidak bisa membawa kita masuk surga. Mobil kita akan tinggalkan, rumah kita akan tinggalkan. Saudara, apa yang kita akan bawa? Tidak ada. Emas, perak kita akan tinggalkan, pangkat jabatan kita akan tinggalkan. Tapi yang akan kita bawa adalah kekayaan rohani. Makanya Maleakhi pasal 3 Tuhan bilang sama jemaat Laodikia mulai ayat 14. Kamu kaya tapi kamu miskin. Kamu punya pakaian tapi kamu telanjang. Kamu mata lihat tapi kamu buta. Kamu melarat. Saudara, kenapa? Ya, karena selama hidup tidak pusing dengan rohani. Alkitab tidak baca. Saudara, mau kaya rohani karena mana? Ya, gereja Senin Kamis. Mau kaya rohani karena mana? Saudara, ya, lebih banyak waktu habis dicari uang. Lebih banyak waktu habis dicari jabatan, cari pangkat, cari kedudukan, cari semua yang ada dalam dunia. Dia tidak tahu suatu saat ini semua akan tinggal. Saudara, sama seperti orang kaya. Tiap hari cari koneksi, tiap hari bangun jejaring. Saudara, tapi dia tidak sadar rohaninya miskin. Rohaninya miskin. Waktu habis dengan cuma-cuma. Waktu habis dengan cuma-cuma. Jangan. Hari ini ada semua introspeksi diri. Tuhan, rohani saya ada di titik mana? Saldo rohani saya sudah berapa nih? Rekening rohani saya sudah berapa ini? Sudah terkasih dalam Tuhan. Apalagi kita akan masuk masa sukar. Kemarin saya masih cerita di mobil. Waktu kami pergi besok Mama Nia, Presiden Jokowi seomong di Ganjar Pranowo dalam pidato di PDI. Ya. Dia bilang, Ganjar, hari ini kamu dilantik langsung bikin saudara program apa itu, deklarasi pangan yang harus kamu kerjakan. Karena menurut Jokowi, manusia sekarang bertambah pesat. Kebutuhan sementara makan minum semakin susah. Orang tambah banyak, makan minum tambah susah. Diperkirakan jumlah penduduk dunia di tahun 2030, Jokowi bilang itu sekitar 32 miliar manusia. 1.000 miliar. Sekarang masih 8.000 apa 8 miliar. Saudara. Nah, saya juga pikir-pikir betul ya. Kalau kita di rumah 5 orang saja, masak nasi 1 hari berapa kilo? Saudara. Sementara orang lahir 5 atau lahir 10, meninggal 1. Ya, makanya coba kita pergi rumah sakit, kita cek di ruang bersalin dengan di ruang mayat, tidak seimbang. Ruang mayat cuma 1, di ruang bersalin eok sini, eok sana, eok situ, semua eok habis. Saudara, kira-kira ini dong lahir mau makan apa? Maka pasti pangan akan tambah susah. Pangan tambah susah, orang akan tambah kerja keras. Kalau orang kerja keras tambah, berarti Tuhan akan semakin diabaikan. Kenapa? Karena persoalan kampung tengah. Kalau aku tidak kerja keras, makan apa istriku? Anakku 5 makan apa? Makanya Victor Leskodat bilang, makan itu sedikit-sedikit, jangan banyak-banyak.
Tapi banyak orang tidak mau terima ini kata-kata ya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, karena memang bahaya kita. Itu menyangkut perut ini bahaya. Tanggal 20 KKR lagi di desa Mauleum yang banyak orang tinggalkan Tuhan. Tanggal berapa? 27. Ya. Sudah terkasih dalam Tuhan. Itu kenapa? Soal kampung tengah. Ini belum krisis, orang sudah tinggalkan Tuhan. Apalah yang nanti masa itu waktu Jokowi omong tuh saya cuma pikir Tuhan ini akan berat ini. Gereja akan tambah banyak orang akan tinggalkan. Tuhan tidak akan diperdulikan karena orang akan pusing kampung tengah. Kebutuhan semakin mendesak. Tapi hari ini firman ini sudah datang lebih dulu kepada kita semua. Itu masa belum datang, tapi menurut Jokowi kan sudah ada 15 negara yang sudah tidak ekspor pangan ke Indonesia. Beras, mereka sudah berhenti. Saudara, kita mesti siap-siap menghadapi. Tapi sekalipun kita harus miskin, sekalipun kita harus lapar, tapi hendaklah engkau tetap setia sampai mati, sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. Ada amin? Tuhan berkati kita semua dengan kebenarannya. Minggu depan kita akan lanjutkan kelompok yang kedua. Orang yang tidak mau percaya Yesus tetapi tidak. Orang yang percaya Yesus bukan tidak, ya. Orang yang percaya Yesus tetapi tidak mendapat upah alias kukosde. Nah, nanti itu juga akan menyesal. Ya. Nanti ada banyak orang yang kuah kosong ade. Kukosde itu kuah kosong ade. Ya. Pada waktu Tuhan datang kembali yang kedua kali. Jadi mereka bukan tidak percaya Yesus, tapi nanti kukosde alias upah tidak ada. Alias kalau pegawai misalnya, saudara, maka dia pegawai yang bekerja tapi gaji tidak terima apa-apa. Itu kukosde. Seandainya dia petani yang banting tulang mati punya, tetapi sekali lagi hasil tidak dituai apa-apa. Itu yang namanya kuah kosong ade. Minggu depan kita akan belajar itu. Tuhan berkati kita. Tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari pemain